Baiklah, mari kita lihat pada saat ini ya tentang dosa Sodom dan Gomora. Ya, dosa Sodom dan Gomora. Inilah menjadi satu standar ya. Dosa Sodom dan Gomora itu menjadi sangat satu standar. Kenapa? Karena kejahatan Sodom dan Gomora itu menggunakan satu kata dalam bahasa Ibrani yang satu-satunya muncul itu dalam dalam kitab Kejadian pasal 13 ya. Itu muncul ya, sangat jahat kalimat ya. Kalimat sangat jahat dan berdosa itu hanya muncul di Kejadian pasal 13. Sangat jahat dan berdosa ya. Jadi Kejadian 13 ayat 13 pada saat itu menceritakan pada saat Lot memilih untuk mengambil tempat yang mengarah ke kota Sodom, ya dia terpisah dengan pamannya sendiri Abraham, maka dalam Kejadian 13 ayat 13 dijelaskan bahwa kota Sodom itu didiami oleh orang-orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kenapa terhadap Tuhan? Karena kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita pasti akan berdosa kepada sesama. Ya. Itu yang menjadi. Jadi sangat jahat dan berdosa. Kata sangat berdosa, jahat, sangat berdosa itu ya. Hataim meod, bahasa Ibraninya. Hataim meod, artinya orang-orang berdosa yang besar. Yang hanya digunakan dalam Kejadian pasal 13. Nah, frasa yang langka ini menyiratkan keseriusan yang sangat ekstrim dari dosa Sodom yang tidak dapat ditoleransi sehingga Allah secara pribadi menyelidiki situasi tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya, apa Allah nggak tahu ya? Allah kenapa harus menyelidiki? Ya? Apa Allah nggak tahu Maha Tahu? Nanti kita lihat ya, mari kita lihat. Kenapa saya katakan Allah menyelidiki? Kenapa? Karena kita membaca dalam Kejadian 18 ayat 2, Kejadian 18 berbicara tentang 3 utusan surgawi ya, salah satunya Allah itu ya. Mengunjungi atau turun ke dunia dan bertemu dengan Abraham ya. Bertemu dengan Abraham, lalu kemudian Abraham kasih makan, dan kita sudah lihat, pernah kita bahas itu dari Kejadian pasal 18. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 18 ayat 20-21, ada tuduhan yang berat terhadap Sodom dan Gomora, dan memang dosa mereka itu sangat besar. Katakan apa kata ini? Memang. Jadi Allah sih sudah tahu dosa mereka itu sangat besar. Sebab itu, karena dosa mereka itu sudah besar, sebab itu aku hendak turun ke sana untuk memeriksa. Loh, kalau Allah sudah tahu, kenapa dia harus turun lagi untuk memeriksa ya? Aku hendak turun ke sana untuk memeriksa apakah semua tuduhan yang kudengar itu benar atau tidak. Nah, pertanyaannya kan, orang bertanya, oh, bukannya Allah itu Maha Tahu ya, omniscient. Kok dia harus turun? Apalagi Allah itu sudah katakan, memang dosa mereka itu sangat besar. Kenapa dia harus turun? Apa artinya Allah ini turun, saudara? Kenapa Allah harus turun ya untuk memeriksa tentang dosa mereka ini? Faktanya, Allah sudah tahu tentang dosa Sodom. Kejadian 18 ayat 20 tadi ya. Memang dosa mereka itu sangat besar ya. Dan sesungguhnya Allah juga sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan Sodom. Allah sudah tahu ya. Ayat sebelumnya, sebelum dikatakan Allah turun ini dalam Kejadian 18 ayat 17, beberapa ayat sebelumnya dikatakan apa? Tuhan berkata dalam hati. Allah turun itu waktu dia sebelum bertemu dengan Abraham. Tuhan berkata waktu dia bertemu dengan Abraham itu dikatakan dalam hati Allah ya. Tuhan berkata dalam hati, aku tak mau merahasiakan kepada Abraham apa yang akan kulakukan. Jadi Allah tahu dosa Sodom itu apa, dan Allah tahu apa yang harus dia lakukan terhadap apa? Terhadap Sodom. Tapi kalau demikian jadi satu pertanyaan, kenapa Allah harus bilang kepada Abraham, aku hendak turun ke sana untuk memeriksa apakah semua tuduhan yang kudengar itu benar atau tidak. Ya, banyak penjelasan yang dapat kita lihat di sini ya, bahwa Allah ingin menyelidiki itu supaya jelas, gitu, supaya tidak ada keraguan-raguan terhadap apa yang dia akan lakukan. Dengan kata lain, kalau kita lihat bahasa yang digunakan di sini semuanya adalah bahasa, sekali lagi, bahasa antropomorfik. Bahasa antropomorfik artinya menggambarkan Allah dalam istilah manusia, untuk membantu kita memahami tindakannya. Ya, Allah memeriksa. Ya, itu kan bahasa manusia. Seorang hakim, dia akan periksa. Hakim dan jaksa periksa, ini orang yang bersalah ini. Jadi, memastikan bahwa keputusan itu tidak ada beyond reasonable doubt. Tidak dapat diganggu-gugat keputusan yang akan diambil ya terhadap orang yang bersalah. Jadi, beyond reasonable doubt. Jadi, itulah katanya. Untuk memeriksa, itu bahasa manusia. Allah tidak perlu memeriksa. Dia nggak boleh periksa. Dia dalam Allah yang Maha Tahu, dia sudah tahu dosanya. Biarpun tanpa harus diperiksa. Tetapi justru di sini menunjukkan bagaimana Allah memiliki satu pelajaran bagi kita pada saat dia ingin menjatuhkan hukuman. Hukumannya itu benar.
Hukumannya itu jelas, hukumannya itu komplit dan tidak dapat diganggu gugat. Ya, tidak dapat diganggu. Jadi kata turun di sini bukan baru dia akan menyelidiki, baru dia akan cari tahu. Dia sudah tahu. Tapi kata turun di sini adalah untuk menyatakan penghukuman benar Allah. Penghukuman benar Allah yang tidak dapat diganggu gugat, yang akan terjadi. Penghukuman Allah yang benar yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat kata turun, ini misalnya Allah, apa yang terjadi kepada Menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 5. Apa yang terjadi dalam Menara Babel sama. Sebelum Menara Babel itu dikacau balaukan oleh Allah, orang-orangnya, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 11 ayat 5 katakan, maka turunlah Tuhan. Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia. Jadi pertanyaannya kan, apa Allah nggak bisa lihat dari surga? Apa Allah nggak bisa lihat? Bisa kan? Allah kan maha tahu. Tidak, dia maha hadir di mana saja. Jadi, tapi inilah bahasa antropomorfik. Artinya, Allah memeriksa dalam arti Allah akan menyatakan bahwa keputusannya untuk apa? Menghukum Sodom dan Gomora seperti dia menghukum Menara Babel, orang-orang di Menara Babel. Itu adalah keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang jelas dan tidak dapat diganggu gugat. Allah tidak seperti manusia yang salah-salah dalam mengambil keputusan penghukuman, ya. Allah bukan hakim yang gampang disuap atau tidak demikian. Jadi itulah sebabnya kata turun di sini menyatakan Allah yang menghukum. Turun untuk apa? Untuk menghukum. Jadi kalau Allah nanti di kali yang ketiga Allah datang untuk turun kembali ke dalam dunia ini, artinya apa? Untuk hukuman. Ada penghukuman. Pada saat Allah datang khususnya untuk apa? Ada Sodom dan Gomora. Setelah dia turun, apa yang terjadi? Api turun. Ya, jadi itu demikian juga dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus turun, lalu akan ada apa nanti? Sesudah itu, setelah 1000 tahun apa? Akan ada api yang menghanguskan. Nah, atas dasar apa api ini menghanguskan, ya? Atas dasar apa? Nah, ini kita lihat, ya. Karena dosa. Ya. Dalam Alkitab, dosa Sodom dan Gomora telah menjadi seperti standar atau contoh dari dosa yang besar dan dosa yang penuh. Misalnya, pada saat berbicara dalam Yeremia 23 ayat 14, tetapi di Yerusalem, ini dilihat oleh Nabi Yeremia melihat apa yang terjadi di Yerusalem. Yerusalem itu pusat peribadatan orang-orang Yahudi, ya. Ada Ka'bah di situ, ya. Apa yang dilihat oleh Nabi di tempat yang suci itu boleh dikatakan, ya. Tetapi di Yerusalem, aku melihat nabi-nabi melakukan yang lebih jahat lagi. Lebih jahat dari siapa? Ini dia. Lebih jahat dari siapa? Kita sudah lihat tadi bahwa pelajaran kita, kalau umat Tuhan berbuat kejahatan, kalau dibandingkan dengan orang dunia lainnya, maka kita akan memiliki apa? Beban yang lebih besar. Kenapa? Karena kita sebagai umat Tuhan itu sudah mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, ya. Dan kalau kita masih melakukan sesuatu yang kita sudah tahu jahat, maka kita menjadi lebih jahat daripada orang yang tidak mengetahui, dengan kata lain tidak mengetahui kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan di sini. Di Yerusalem aku melihat nabi-nabi melakukan yang lebih jahat lagi. Mereka berdusta dan berzina, serta menyokong orang yang berbuat jahat. Yang jahat itu dia apa? Dipersetujui, oke-oke saja oleh para nabi atau pemimpin agama ini, ya. Pemimpin-pemimpin agama ini. Sehingga dikatakan, serta menyokong orang yang berbuat jahat, sehingga tak seorang pun mau bertobat. Kenapa? Karena tidak menunjukkan teladan. Para pemimpin agama tidak menunjukkan teladan, ya. Bagiku, bagi Allah, apa yang terjadi? Allah katakan, mereka semuanya itu jahat seperti penduduk Sodom dan Gomora. Bahkan lebih jahat lagi, kan? Jadi hati-hati, saudara. Sebagai umat Tuhan yang mengetahui kebenaran, tapi kita tidak terus minta supaya Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Dan kalau kita masih terus sengaja untuk apa? Sengaja untuk berbuat kejahatan, maka kita bisa lebih jahat karena kesengajaan yang kita buat tersebut. Jadi itulah, ya. Tapi ini poinnya adalah bahwa kejahatan Sodom dan Gomora itu menjadi standar. Jadi standar apa? Standar penghukuman Tuhan. Ingat, standar penghukuman Tuhan. Nanti kita akan lihat, ya, apa maksud saya. Nah, apalagi dosa-dosa mereka yang menjadi standar sampai sebelum api turun. Yang pertama kita lihat di sini, kita dapat lihat ada beberapa poin, ya. Yang pertama adalah kenajisan dan penyimpangan seksual. Ini jelas sekali, ya. Yudas 7 katakan, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya dengan jalan yang sama melakukan percabulan dan mengejar hawa nafsu yang menyimpang. Itu rupanya menjadi kekejian sekali bagi Tuhan. Hawa nafsu yang apa, ya? Menyimpang, ya. Kita lihat bagaimana ada utusan surga, 2 malaikat datang ke Lot, ya.
Lalu kemudian Lot undang masuk ke dalam rumahnya Lot. Tapi apa yang orang-orang kota lakukan? Orang kota itu bukan apa saja, orang dewasa dan anak-anak. Ya. Orang seluruh penduduk, artinya ada anak-anak juga. Apa yang dikatakan? Mereka berseru pada Lot dan bertanya, di mana dalam Kejadian 19 ayat 5? Di mana orang-orang yang datang bermalam di rumahmu? Serahkan mereka supaya kami dapat bercampur dengan mereka. Padahal kedua malaikat ini istilahnya dalam bentuk manusianya itu apa? Laki-laki. Tapi orang-orang di kota itu ingin apa? Bercampur dengan mereka. Hawa nafsu yang sangat menyimpang. Percabulan yang sangat menyimpang. Dan inilah menyebabkan kekejian bagi Tuhan. Ya, kekejian. Artinya begini, saudara. Kalau kita melihat beberapa tahun lalu, ya, kita lihat keadaan sekarang itu kekejian itu begitu hebat, ya. Artinya 10 tahun lalu masalah homoseksualitas dan lain sebagainya itu masih di bawah karpet istilahnya, under the rug. Ya. Tapi sekarang itu ya, sudah apa bebas. Di Amerika Serikat dan banyak negara barat sudah bisa apa? Sudah disetujui untuk menikah. Lalu ada, jujur saja ya, artinya sebagai orang Advent, ada beberapa uni di Eropa yang mengizinkan, bukan dalam arti ya, bukan mengizinkan, tapi membiarkan ada pendeta-pendeta homoseksual jadi pendeta. Ya, seperti apa yang terjadi di Jerman. Jadi, saya lihat menjadikan sekali, saudara. Tapi inilah ya, sebelum api datang, inilah dosa yang seringkali ya, Pak. Seringkali menjadi satu hal yang menyebabkan kekejian itu penuh bagi Tuhan. Menjadi kekejian penuh. Dalam Roma 1 ayat 26 dan 27 katakan bicara tentang hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini, saudara ya, Tuhan sepertinya jijik sekali melihat dosa yang tidak wajar ini. Dan inilah menjawabkan kehancuran apa? Kehancuran Sodom. Nanti tentu saja bukan hanya kenajisan dari hubungan yang tidak wajar ini, ya, percabulan yang tidak wajar ini. Kalau kita melihat dosa Sodom lainnya adalah kesombongan hidup, ada kegelojohan, ya, dan mengabaikan orang miskin. Dosa sosial, mungkin kembali dikatakan, ya, tidak memperdulikan keadaan sosial. Ya, kita kenyang, kita makan, dan punya semua, tapi kita tidak memikirkan orang lain. Karena kita pikirkan diri kita sendiri, ya. Hawa nafsu diri kita sendiri. Yeskiel 16:49, lihat, katakan apa? Lihatlah, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan ada pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya, tidak menolong orang-orang yang sengsara dan miskin. Jadi inilah satu hal yang masalah sosial, ya, bukan hanya masalah moral, tapi juga masalah sosial. Ya, itu masalah sosial. Dan ini juga penting. Ingat kita sudah pelajari tadi malam ya, pada saat Yesus datang, ya. Pada saat Yesus datang kembali, dipisahkanlah kambing dan domba. Apa ini dikatakan tentang kambing dan domba? Yang domba yang masuk di sebelah kanan Allah, yang masuk kerajaan surga. Pada saat aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Pada saat aku lapar, kamu beri aku makan. Pada saat aku haus, kamu beri aku minum, dan lain sebagainya. Jadi inilah kepedulian sosial, saudara. Masalah sosial itulah masalah yang terjadi. Itulah sebabnya sekarang dalam dunia sekarang, ya. Kalau kita lihat sekali lagi, seperti masalah moral tadi, saya katakan 50 tahun lalu. Masalah sosial juga di Amerika Serikat itu. Di Amerika Serikat, sudahlah di Indonesia, ya. Ada gotong royong kemasyarakatan. Itu Amerika Serikat itu komunitas, bicara tentang komunitas itu udah kuat sekali. 50 tahun lalu, 20 tahun lalu. Community, bicara terus community. Saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tapi sekarang sudah semakin berkurang, saudara. Kalau kita lihat juga dari pemerintah Amerika Serikat sendiri, dari segi bantuan kepada luar negeri, kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya, ya. Kalau saya sudah pernah, tapi saya nggak perlu lagi tampilkan di sini bagaimana bantuan-bantuan sosial Amerika Serikat dari segi pemerintahannya dari tahun ke tahun itu bukan semakin meningkat, semakin berkurang. Ya. Kepedulian sosial kepada umat manusia itu berkurang. Kenapa? Karena itulah banyak kebutuhan di Amerika lebih dahulu yang harus kita penuhi. Ya. Banyak kebutuhan di Amerika harus kita penuhi, jadi nggak perlu lagi pikirkan yang di mana. Yang di luar. Makanya apalagi sekarang, ya,
bantuan-bantuan daripada USAID itu kemudian apa? Sudah dipotong sama sekali. Ataupun departemennya itu sudah dalam apa ya, sedang untuk dapat dihapuskan ya dengan kata lain. Jadi inilah manusia yang semakin apa, tidak memperdulikan orang lain. Ya, itulah sebabnya kita mendengar istilah-istilah menjelang kedatangan Yesus, yang kaya akan menjadi semakin kaya, yang miskin akan menjadi semakin apa? Miskin. Kenapa? Karena itu dia. Karena biasanya saling tolong-menolong dan lain sebagainya itu hilang. Tidak peduli lagi. Yang penting sayanya yang dapat apa? Selamat, sayanya. Jadi baik masalah moral, masalah sosial, ini menjadi satu hal yang menyebabkan api turun dari surga. Atau penghukuman Tuhan. Tentu saja, dasarnya semua daripada dosa itu adalah yang tidak takut atau tidak memuliakan Allah. Berkali-kali tadi kita sudah baca, saya tekankan juga, tentang kota Sodom. Penyebab masalah moral, penyebab masalah sosial, yang tidak memperdulikan orang lain, yang hanya mementingkan kehidupan diri sendiri, kepuasan seksual yang menyimpang dari diri kita sendiri. Itu karena kita tidak lagi memuliakan Allah. Tidak lagi yang takut akan Allah. Allah itu sudah dianggap mati. Tidak ada. Ya, tidak ada lagi. 2 Petrus 2 ayat 10 katakan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Kekudusan surga itu tidak ada, ayat-ayat lain tadi kita sudah baca. Kekudusan surga itu nggak diperdulikan lagi. Tapi mereka ini selain mencemarkan diri, tapi juga apa? Menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ya, menghujat kemuliaan. Tapi sekali lagi, seperti pelajaran tadi malam, ini bukan hanya dosa orang-orang di luar. Bagaimana dengan dosa kita? Bagaimana dengan dosa Lot? Atau masalah dengan apa? Kelemahan daripada Lot. Ya. Prinsip moral yang rusak. Ingat, pada saat 2 malaikat datang ke kota Sodom ya, apa pada saat mau diambil, apa yang dilakukan oleh Lot? Dia bilang, oh ambil aja anak-anakku. Anda bisa baca itu dalam Kejadian 19 ayat 8 istilahnya. Perbuatlah kepada anak-anakku perempuan ini, ya, seperti yang kamu pandang baik. Ya. Anda jangan apa-apakan orang tamu-tamu ini, jangan kamu apa-apakan. Anda bisa baca, saya nggak mau baca lengkap ya, tapi Kejadian 19 ayat 8. Jadi prinsip moral yang rusak juga ada. Dia melihat kebejatan moral, ya, begitu banyak kebejatan moral, ya, yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Dia lihat, dia juga tidak suka, seperti yang kita akan lihat juga. Tapi walaupun demikian, dia juga terpengaruh. Ya, ada prinsip moral. Prinsip moral dalam dirinya yang juga sudah mulai berkurang. Akibatnya keluarganya rusak. Ingat apa yang terjadi kemudian setelah peristiwa, setelah mereka keluar akhirnya dengan terpaksa keluar dari kota Lot, kota Sodom dan Gomora, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, dua anak Lot ini akhirnya apa? Ingin apa? Ada keturunan. Dari mana mereka dapat keturunan? Dari ayah mereka sendiri. Jadi prinsip moral yang rusak dalam keluarga, saudara. Kejadian 19 ayat 36-38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa dari orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Artinya apa? Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Dari mana ini kedua anak Lot dapat anak? Dari ayahnya sendiri. Dibuat mabuk ayahnya. Ya, ayahnya yang dibuat apa? Dibuat mabuk. Apalagi dosa daripada Lot. Apalagi selain prinsip moral yang rusak, ya, dia tidak sepenuh hati untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak sepenuh hati untuk menuruti firman Tuhan, ya. Walaupun walaupun sudah dinyatakan bahwa dia harus keluar dari kota Sodom, ya, harus keluar, tapi dia tidak sepenuh hati. Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Walaupun dia sudah bela-belain untuk menjaga kedua malaikat itu, ya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang. Tidak diganggu orang-orang di kota. Tapi apa yang terjadi ketika fajar menyingsing? Kejadian 19 ayat 15-16 katakan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, saudara. Maka tangan Lot dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, ya. Kedua orang itu, ya. Bagaimana bisa, ya? Saya pikir, ya, dua malaikat ini dia pegang berapa orang ini, ya. Dia pegang 4 orang mungkin bisa, ya. Dua-dua dari 2 tangan, ya, gitu. Dua-dua gitu, ya. Jadi dipegang, ya, oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar daripada kota. Tapi
Lot di sini ya, berlambat-lambat, saudara ya. Patriarch and Prophet katakan dalam halaman 161, dikatakan sana bahwa Lot sendiri tidak memperlihatkan keraguan-raguan, Lot sendiri tidak memperlihatkan keraguan-raguan untuk menaati peringatan para malaikat. Namun, dengan sungguh-sungguh melarikan diri ke pegunungan tanpa satu kata pun permohonan atau penolakan, niscaya istrinya juga akan berhasil. Saya tidak baca. Jika Lot, kalau saja si Lot, dikatakan, saya ulang ya, kalau saja si Lot sendiri tidak memperlihatkan keraguan-raguan untuk menaati peringatan para malaikat, namun dengan sungguh-sungguh melarikan diri ke pegunungan tanpa satu kata pun atau permohonan atau penolakan, niscaya istrinya juga akan berhasil melarikan diri. Keraguan-raguan Lot dengan kata lain menyebabkan istrinya juga jadi ragu-ragu. Keengganan Lot menyebabkan istrinya juga Lot. Kenapa Lot harus enggan? Kenapa Lot akhirnya, kenapa harus, sudah dibilang akan hancur semua, kenapa Lot itu enggan? Karena hatinya juga ada di mana? Di Sodom. Ingat, dia yang memilih saat mereka berpisah dalam Kejadian. Ya, tadi kita sudah baca Kejadian. Bagaimana Kejadian 13 bicara perpisahan antara Lot dan Abram. Lot memandangkan menetap di mana? Di luar kota Sodom. Tapi dari luar kota Sodom, ujung-ujungnya dia akan berada di mana? Di dalam kota Sodom. Jadi hatinya itu berada di mana? Kota Sodom. Ingat, pada saat kota Sodom dan ada kota-kota lain itu diserang oleh beberapa bangsa, Abraham lepaskan mereka. Gantinya, Lot dan keluarganya itu kapok untuk kemudian nggak lagi akan tinggal di kota Sodom, tapi mereka tetap kembali tinggal dalam kota Sodom. Jadi hati daripada Lot itu sebenarnya juga berada di mana? Di Sodom. Makanya dia ragu-ragu, nggak mau cepat-cepat pergi. Ya. Niscaya, kalau dia tidak ragu-ragu, niscaya istrinya juga akan berhasil melarikan diri. Mari kita terus baca ya. Pengaruh teladannya akan menyelamatkannya dari dosa yang menutup kehancurannya. Namun keraguan-raguan dan penundaannya menyebabkan dia menganggap enteng peringatan ilahi tersebut. Ragu-ragu, hatinya masih di mana? Hatinya masih di Sodom. Kalau kita lihat apa akibatnya? Apa akibat keraguan-raguan daripada Lot? Maka istrinya menjadi apa ya? Menjadi tiang garam ya. Menjadi tiang garam. Cuma kita lihat, ini cukup menarik. Kenapa? Apa masalahnya dengan memandang kembali ke Sodom? Abraham juga memandang ke Sodom. Tapi Abraham tidak jadi tiang garam, saudara. Ya. Kejadian 19 ayat 26 katakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot. Ya. Menoleh ke belakang lalu menjadi apa? Tiang garam. Istri Lot sudah diperingatkan, jangan memandang ke belakang. Tapi dia apa? Memandang ke belakang. Masalahnya itu apa? Apa masalahnya memandang kota Sodom itu menyebabkan Anda menjadi tiang garam, tiang api? Bukan. Memandang ke belakang bahasanya artinya hatinya masih mengingini Sodom. Hatinya masih mengingini Sodom. Kenapa? Abraham hatinya tidak ke Sodom, tapi dia melihat Sodom, tapi Abraham tidak jadi tiang garam. Ya. Kejadian 19 ayat 27-28. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat dia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ayat 28, Kejadian 19 ayat 28. Dan memandang ke arah Sodom dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Jadi lihat sini, sama-sama memandang kepada kota yang tidak boleh dipandang istilahnya ya. Kenapa Abraham tidak jadi tiang garam? Kenapa hanya istri Lot? Masalahnya bukan pandangan, tapi di mana hati kita? Di mana hati kita mau tempatkan keduniawian ya, keduniawian tersebut ya. Anyway, kemudian dalam Lukas 17 ayat 32, kalau Anda pergi ke Israel ya, dari Gunung Perjalanan di Mesir ke Gunung Sinai menuju ke Israel, Anda akan berhenti di satu tempat yang para turis akan dituntun oleh mereka, para pemandu wisata katakan ini batunya dari istri Lot, walaupun itu hanya mitos ya, mungkin saya nggak tahu ini batu istri Lot, tapi inilah ayat memang ada dikatakan. Lukas 17 ayat 32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Boleh dibilang satu ayat yang terpendek ya, selain maka menangislah Yesus ya, di Jesus Christ. Maka inilah ayat kedua yang paling pendek di Alkitab ya. Ingatlah, bahasa Indonesia 4 kata ya, ingatlah akan istri Lot. Kenapa tidak disebutkan nama istrinya? Kenapa? Kalau menurut tradisi Yahudi, nama istri Lot itu adalah Edith. Namanya Edith. Kenapa? Yang diingatkan justru namanya Lot. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada istri Lot adalah masalah daripada siapa?
masalah daripada Lot sendiri. Tadi kita sudah baca kutipannya. Dia ragu-ragu, keraguan-raguannya ataupun ketidak pasti atau hatinya yang masih dituntun untuk melihat Sodom itu menyebabkan orang lain apa? Menyebabkan orang lain menderita. Disinilah kita bisa melihat ya, satu pelajaran bagi kita. Hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena kita semua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk keluar dari keduniawian. Untuk keluar daripada kesenangan dunia yang sementara ini, saudara. Kita keluar dari keduniawian. Kita harus memikirkan surga. Harus melihat surga, ya, menjadi tujuan kita. Tapi kalau kita masih ragu-ragu untuk surga karena masih menikmati kesenangan dunia dengan posisi, kedudukan, uang yang sementara ini saja masih menjadi bagian kita, posisi yang buat orang puja-puji kita dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita masih hati kita di mana ya? Hati kita di dunia. Ya. Tapi inilah kasih karunia Tuhan ya. Ada kasih karunia bagi Lot ya. 2 Petrus 2:7-8 katakan, tetapi ia menyelamatkan Lot. Allah menyelamatkan Lot. Orang yang benar. Lot disebut sebagai orang yang benar ya. Yang terus-menerus menderita oleh karena cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Dia tetap disebutkan orang benar karena dia masih mengetahui mana yang salah, mana yang tidak boleh, yang mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Walaupun dia masih ragu-ragu, meskipun enggan-enggan sedikit ya, tetapi dia masih bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar, masih bisa datang kepada Tuhan dan disitulah dia dapat dikatakan sebagai orang yang benar. Tidak heran Titus 3:5 katakan, dia telah menyelamatkan kita. Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini menjadi satu apa? Satu pengharapan bagi saudara dan saya ya, bagi kita. Seringkali kita mungkin gagal. Seringkali kita gagal seperti Lot. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang gantinya kita tetap dapat memakai jubah kotor kita, tapi kasih karunia Tuhan akan membawa kita untuk ditutupi, dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Dan itulah yang menyebabkan Lot menjadi orang yang benar. Kiranya pelajaran daripada Sodom dan Gomora dan Lot ini ya, menjadi satu pelajaran, satu peringatan bagi kita semua. Agar menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita sudah menjadi umat-umat Tuhan yang menaruh hati kita kepada Tuhan, kepada surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.